Kenapa rezeki itu seret? Qillatus sa'i, kurang usaha, kurang ikhtiar. Coba perhatikan doa keluar masjid dengan doa masuk masjid. Doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Bukakan aku pintu rahmat. Bukakan aku pintu rahmat. Kenapa waktu doa masuk masjid minta buka pintu rahmat? Karena malaikat yang ada di dalam masjid mendoakan, Allahumma fillahu warhamhu, Allahumma fillahu warhamhu, Allahumma fillahu warhamhu, ampuni dia, rahmati dia, ampuni dia, rahmati dia. Maka rahmati aku. Kenapa pas keluar masjid doanya minta doa pas keluar masjid? Coba tengok. Bagus di beberapa pintu masjid dibuat tulisan. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Beri aku rezeki. Beri aku rezeki. Beri aku rezeki. Kenapa doa keluar masjid minta rezeki? Karena surat Al-Jumu'ah, idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Tanam padi, tanam gandum, tanam cabai, tanam tomat, tanam wortel, tanam kentang. Ihya'ul Mawad namanya, menghidupkan tanah mati. Orang yang menghidupkan tanah mati tanpa ada pemiliknya, maka dia menjadi pemiliknya dalam Islam. Saya tidak punya bakat bercocok tanam Pak Ustadz, berdagang, berniaga, jual kebutuhan pokok sehari-hari, jual beras, jual gandum, jual minyak, jual roti, jual susu, jual kacang, jual keperluan manusia, kebanyakan jual buku dan segala macam. Maka ini perbuatan-perbuatan ini adalah usaha ikhtiar, tapi tetap seimbang dengan tawakal. Jadi dalam Islam ini kita disuruh berusaha. Makanya ada namanya fikih muamalat. Ada fikih ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Ada fikih muamalat. Bagaimana hubungan transaksi kita pinjam meminjam, namanya dain. Gadai menggadai, namanya rahan. Bagi hasil namanya mudharabah. Permodalan namanya murabahah. Nah, ini ikhtiar. Mau maaf Pak Haji kelihatannya uangnya banyak ini, tapi tidak punya tenaga, kemampuan juga kurang. Iya betul, saya alhamdulillah tenaga ada, mampu, cuman uang nggak ada Pak Haji. Oh kalau gitu kita kolaborasi, kolaps. Oke, saya ngelola ya, berapa kita bagi hasil? Bagi hasilnya, gimana kalau 50-50? Oh kalau 50-50 nggak bisa. Kalau bisa ya saya 60 kata Pak Haji. Kamu anak muda yang melaksanakan 40. Oke, dit. Nah, nanti begitu dapat untung 1 miliar, Pak Haji dapat 600. Dia yang punya tanah. Jadi ini ikhtiar. Bedanya dulu, tokoh-tokoh agama dulu itu, dia hanya di som'ah, tempel. Dibangun satu tempat, nggak keluar, makanannya diantar, minumannya diantar, pakaiannya diantar, pakaian kotor dicucikan, nggak keluar-keluar, beribadah aja. Ketika Islam datang nggak ada, yang begini-gini nggak ada dalam Islam. Coba sebutkan sahabat Nabi yang beribadah aja nggak cari makan, nggak ada. Makanya Nabi itu inspeksi masuk ke pasar. Nabi masuk ke pasar, memasukkan tangannya ke dalam jualan barang dagangan. Ini kok ada gandum yang basah ditutupi dengan gandum kering. Nabi marah, man ghasyana falaysa minna. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, diangkat wilayah Hisbah Satpol PP, polisi pasar untuk memeriksa siapa yang belum belajar fikih muamalat, fikih jual beli, nggak boleh masuk pasar karena nanti akan terjadi percekcokan, yang satu ngerti, yang satu nggak paham. Ayat Quran cerita tentang sukatan, takaran, belum pakai timbangan, pakai sukatan, disukat, ditakar. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang dalam timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, kalau dia jadi pembeli dia maunya penuh, jujur. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi kalau dia yang nimbang dia orangnya curang. Apa ini? Itu usaha. Karena kalau tidak ada usaha, disitulah letak amal, disitulah letak ibadah. Jadi ibadah dalam Islam bukan cuma baca Quran, zikir, sholat sunat, istighfar,
Tapi juga berusaha cari rezeki yang halal itu juga adalah ibadah. Tapi jangan karena sibuk dagang lantas tidak ibadah mahdoh, nggak sholat, nggak puasa. Pas ditanya, kenapa kamu nggak pola sholat? Sholat juga ibadah, jaga toko ini juga ibadah. Ini nggak benar. Tetap jaga toko. Pas masuk azan, ya suaminya sholat, istrinya jaga dulu. Istri perempuan kan nggak wajib sholat berjamaah ke masjid. Nanti setelah suaminya pulang, istrinya sholat. Begitulah Islam. At-tajir pedagang, as-saduq yang jujur, al-amin amanah, ma'an nabiyin. Kalau dia mati dia akan bersama dengan para nabi, was-siddiqin, orang yang benar, was-syuhada, mati syahid, was-salihin, dan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dilapangkan Allah rezekinya karena sudah mengamalkan tuntunan dari Allah, dari Rasulullah SAW.